Yang pertama, jelaskan pembentukan bumi dan patahan. Bumi terdiri dari sejumlah lapisan penyusun. Pada bagian lapisan kerak bumi merupakan tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup. Peristiwa pembentukan bumi terjadi selama ribuan tahun. Proses geologis yang terjadi membentuk permukaan bumi tersebut terdiri atas dua acara, yaitu yang pertama dari dalam atau endogen, lalu proses dari luar atau yang bisa disebut eksogen. Diatropisme adalah suatu gerakan pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga tektonik. Tektonikisme adalah perubahan letak lapisan kulit bumi dengan arah vertikal maupun horizontal, disebabkan oleh tenaga endogen. Diastropisme juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan relief pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas dari magma yang menyebabkan terjadinya patahan atau pelipatan. Proses pembentukan muka bumi. Pada proses pembentukan muka bumi, proses endogen juga terdapat dalam proses pembentukan muka bumi. Nah, pada proses endogen ini berasal dari tenaga tektonik, diatropisme, aktivitas vulkanis, dan gempa bumi seisme. Sedangkan proses tenaga eksogen juga meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, pada tenaga endogen ini, atau juga yang disebut tenaga konstruktif, adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses endogen merupakan dinamika di dalam litosfer sebagai akibat proses fisika dan kimia, berupa tenaga tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan, pembentuk litosfer, atau aktivitas magma. Tenaga endogen dapat juga berupa tekanan vertikal dan horizontal. Tekanan vertikal menimbulkan tonjolan di permukaan bumi, sedangkan tekanan horizontal memunculkan lipatan-lipatan muka bumi, seperti retakan dan pematahan lapisan-lapisan litosfer. Macam-macam tenaga endogen. Pada macam-macam tenaga endogen ini ada 3 macam. Yang pertama, tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk deformasi pada lapisan kulit bumi. Untuk yang kedua itu ada macamnya vulkanisme. Vulkanisme ialah peristiwa keluarnya magma dari permukaan bumi. Berkaitan juga dengan proses pembentukan gunung api, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menembus lapisan lebih atas hingga bahkan sampai ke permukaan bumi. Yang terakhir itu ada seisme. Seisme atau gempa ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi dikarenakan pergerakan lempeng bumi, bisa disebut juga kerak bumi. Seisme terjadi diakibatkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang seismik. Soal yang kedua, sebutkan jenis-jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Pada jenis-jenis peta geologi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan bumi secara umum atau general dan berfungsi sebagai tujuan umum. Jadi peta umum tersebut memiliki fungsi yaitu sebagai tujuan umum, bisa dipakai kemana saja, ke publik bisa. Lalu yang kedua ada namanya peta khusus atau tematik. Peta khusus atau peta tematik merupakan peta yang hanya menggambarkan 1 atau 2 penampakan pada bumi yang ingin ditampilkan. Peta ini menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu, baik fisik maupun sosial dan budaya. Data yang tergambar bisa data kualitatif dan kuantitatif, dan penggambaran peta khusus atau peta tematik ini, objek yang disajikan dalam bentuk gambar biasanya berupa simbol-simbol serta mempunyai tema tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya. Pada kegunaan bidang konstruksinya ada bermacam-macam. Yang pertama, digunakan sebagai penentu jarak atau arah. Yang kedua, ditujukan untuk menentukan kemiringan dan ketinggian suatu lereng ya. Yang ketiga, digunakan untuk sebagai petunjuk suatu wilayah. Yang keempat, digunakan sebagai
untuk menentukan luas bentuk berbagai mukaan bumi. Yang terakhir, petanya digunakan sebagai perencanaan suatu wilayah. Jelaskan terbentuknya batuan dan jenis batuan yang mineral yang terkandung. Jadi, pada saat terbentuknya batuan, itu ada beberapa siklus, melewati beberapa proses siklus. Jadi yang pertama itu ada proses siklus batuan. Jadi secara umum ini siklus batuan berasal dari magma yang keluar dari lava ya, yang kita tahu yang keluar dari lava bumi, yakni batuan yang memiliki wujud cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Nah, seiring berjalannya waktu, magma tersebut akan mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi, yang dimana proses kristalisasi magma ini terjadi pada dua jenis situasi. Jadi di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi itu terjadi proses kristalisasi. Dan dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi dapat menghasilkan suatu batuan beku. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Material yang dihasilkan dari pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab terpengaruh oleh gaya gravitasi. Jadi sebelum diangkut oleh agen dan erosi seperti air mengalir, gletser, angin, atau gelombang. Ada juga jenis-jenis batuan. Jenis-jenis batuan ada 3. Yang pertama itu ada batuan beku. Contohnya ada batu apung, batu granit, dan batu basal. Yang kedua ada batuan sedimen. Contohnya ada batu konglomerat, batu serpi, dan batu gamping. Yang ketiga ada batuan metamorf. Contohnya batuan kuarsir, batu ganes, dan batu puat. Proses pelapukan batuan yang terjadi dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Jadi pada pelapukan batuan memiliki arti suatu proses batuan yang berubah menjadi tanah secara alamiah melalui proses kimia, fisika, dan biologi. Pelapukan yang terjadi secara alami ini terdiri atas 3 bermacam jenis. Secara umum, jenis pelapukan terdiri atas 3 macam, yaitu pelapukan fisika, kimia, dan biologi atau yang disebut sebagai pelapukan organik. Jenis tanah yang terbentuk. Jenis tanah yang terbentuk terbagi menjadi 2. Yang pertama, tanah inceptisol, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf. Lalu yang kedua ada tanah latasol, yang dimana tanah tersebut terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf. Sekian dari hasil jawaban dan presentasi saya. Terima kasih.